Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, mulai dari sektor kelautan, pertanian, hingga kehutanan. Di antara luas jutaan hektar hutan itu, ternyata ada tanaman liar yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ya, tanaman itu biasa disebut porang, atau bahasa latinnya Amorphophallus oncopillus. Tumbuhan semak atau herba ini memiliki umbi di dalam tanah dan menghasilkan karbohidrat. Penyebaran dan pengembangan budidaya porang di Jawa Timur ada di Kabupaten Madiun, Nganjuk, Bojonegoro, Kabupaten Malang, Banyuwangi, Jember, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Data Perhutani pada 2009 menyebutkan, di Jawa Timur, tanaman porang sudah ditanam di luasan 31.000 hektar dan tahun 2010 diperluas sampai 41.000 hektar. Porang ditanam oleh petani masyarakat desa hutan secara tumpang sari dengan pohon jati sebagai tanaman pokok. Tanaman porang merupakan tanaman lorong di antara tanaman tahunan, sehingga lebih menyukai lingkungan dengan tingkat naungan tinggi dan kelembapan udara yang cukup. Porang akan tumbuh baik di bawah naungan dengan intensitas cahaya antara 50–60%. Porang memiliki batang semu yang tegak, kulitnya halus, warna hijau pucat dan putih yang belang-belang dan berkelok-kelok. Di ujung batang memecah menjadi 3 batang sekunder yang akan memecah lagi menjadi beberapa batang di mana helaian daun berjajar beriringan. Pada setiap pertemuan batang terdapat bubil, katak berwarna coklat kehitaman sebagai bahan perkembangbiakan tanaman. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter, bergantung pada tingkat kesuburan tanah. Ada 4 cara membuat bibit porang. Pertama, dengan bunga porang yang menghasilkan biji. Kedua, dengan katak atau bubil porang. Ketiga, dengan umbi kecil. Dan cara terakhir dengan umbi belah. Umumnya petani lebih memilih menggunakan katak porang karena prosesnya lebih mudah. Porang sangat mudah dibudidayakan karena tidak membutuhkan pemeliharaan intensif. Porang cocok dikembangkan di bawah tegakan hutan negara maupun hutan rakyat. Selain memiliki nilai ekonomis, porang juga berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan. Sebab porang berfungsi hidroorologi sebagai tumbuhan semak di dalam hutan dan mencegah erosi. Keuntungan lain adalah dengan aktivitas petani porang di lahan hutan, pembalakan liar bisa dicegah. Perum Perhutani KPH Nganjuk misalnya terus mengembangkan penanaman porang di lahannya dengan merangkul masyarakat desa hutan. Budidaya porang di Jawa Timur sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH menanam di atas tanah negara di antara tegakan kayu jati dan sono. Bahkan saat ini budidayanya makin berkembang di hutan rakyat hingga halaman warga di bawah tegakan cengkih, pisang, maupun pohon mangga. Sebelumnya, porang tidak dilirik oleh penduduk sekitar hutan karena tidak bernilai. Tetapi sejak porang mempunyai nilai jual tinggi dan secara drastis mendongkrak kesejahteraan penduduk sekitar hutan, porang pun menggeser posisi palawija untuk ditanam di bawah tegakan. Keuntungan menanam porang ini sudah banyak dirasakan masyarakat sekitar hutan. Rianto, warga desa Bendo Asri, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ini merupakan salah satu petani porang yang merasakan manfaatnya. Berkat budidaya porang, bapak 2 anak ini sudah berhasil membangun rumah, menyekolahkan anak-anak hingga sarjana, dan membeli mobil. Tanaman porang tidak memerlukan perawatan khusus
akan tetapi menghasilkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan Polowijo. Dengan menanam porang, masyarakat di kampung kami, khususnya di Desa Bendoasri yang bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDA Artomoro, masyarakat Desa Bendoasri perekonomiannya lebih pesat dibanding sebelum kita menanam porang. Di samping untuk mencukupi keluarga, kebutuhan sehari-hari juga dapat meningkatkan pendidikan anak-anaknya. Sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang masuk perguruan tinggi.